Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki banyak potensi, mulai dari pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga UMKM. Pemerintah daerah setempat terus mendorong semua sektor bergerak maju untuk mewujudkan masyarakat Tulang Bawang Barat sejahtera. Pada segmen Fokus Ruajure edisi kali ini, kami menghadirkan wawancara khusus bersama PJ Bupati Tulang Bawang Barat, M. Firsada. Berikut wawancara selengkapnya. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam segmen Fokus. Kali ini pemirsa kami akan membahas terkait pertanian dan juga perkebunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemirsa, pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami perkembangan yang sangat positif. Bahkan pemimpinnya saat ini M. Firsada juga sangat fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kita akan bahas dalam segmen Fokus kali ini bersama dengan PJ Bupati Tulang Bawang Barat, M. Firsada. Selamat siang Pak Firsada, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Kabar baik Pak ya, sehat? Sehat. Pak Firsada, kita ngomongin terkait pertanian dan juga perkebunan Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak perkembangan pertanian dan juga perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Apakah sudah berjalan dengan baik dan masyarakat Anda juga sejahtera di sana? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kabupaten Tulang Bawang Barat ini masyarakatnya banyak bertani dan berkebun. Karena dia bertani dan berkebun mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat. Pada saat pandemi COVID-19, masyarakat Tulang Bawang Barat ini tidak tergantung dengan suplai dari luar daerah. Tapi bisa menggunakan atau mengambil hasil pertanian dan perkebunan dari lingkungan sekitar. Kalau dalam padi atau hasil pertanian di Tulang Bawang Barat ini, kalau lahan sawah itu ada kurang lebih 16.300 hektar dan produksinya setiap tahun itu berkisar 80.000 ton. Itu bisa mengcover seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Apalagi banyak terdapat penggilingan. Bahkan gabah-gabah dari luar daerah itu digiling di Tulang Bawang Barat. Pertanian di Tulang Bawang Barat ada yang irigasi, ada yang tada hujan. Yang irigasi memang bisa menerima aliran dari beberapa bendungan. Tapi yang di tada hujan ini mulai diaktifkan sehingga kita tidak tergantung terhadap aliran irigasi, tapi tada hujan juga bisa dimanfaatkan. Jadi itu yang di dalam sisi pertanian padi. Dalam perkebunan, masyarakat Tulang Bawang Barat ini banyak ke karet, sawit, bahkan singkong. Dan ini berhasil untuk menghidupi masyarakat. Dan kita, Dinas Pertanian, melakukan pembinaan. Jangan sampai produksi pertanian ini berkurang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini terus meningkat. Kita melakukan intervensi terhadap hambatan-hambatan di dalam pertanian. Seperti kalau produksi sawah per hektar itu hanya 4 ton, bagaimana bisa mencapai 5-6 ton? Apakah bibitnya yang perlu kita cari yang lebih baik, yang lebih unggul, atau kita melakukan kombinasi? Ternyata bibit-bibit di sana baik-baik dan terakhir meningkat. Per hektar itu bisa mencapai 7 ton. Kemudian ada satu hal lagi yang paling penting adalah gangguan hama. Jangan sampai produksi ini menurun karena gangguan hama. Kita menampung masyarakat yang mempunyai kreativitas. Ternyata ada kreasi yang bisa mengusir hama tikus.
Nah, ini kita berikan ruang untuk bisa dipromosikan dan alhamdulillah ini bisa digunakan teknologi. Apa itu Pak? Teknologi apa Pak? Teknologi mengusir hama. Iya. Dan ini salah satu media memberikan penghargaan terhadap Tulang Bawang Barat bahwa kita bisa menciptakan teknologi baru untuk mengusir hama. Dan ini kreasi masyarakat Tulang Bawang Barat sendiri, sehingga produksi padi itu tetap bertahan, bahkan bisa meningkat. Yang penting jangan sampai menurun. Untuk perkebunan kita berusaha menjaga harga ini jangan terlalu turun, karena yang paling berpotensi turun itu karet, sawit, dan singkong. Untuk singkong, kita melakukan komunikasi dengan beberapa pabrik sehingga harga itu bisa wajar, bisa diterima oleh para petani. Nah, itulah mengenai pertanian dan perkebunan di Tulang Bawang Barat. Tapi Pak, ketika kita berbicara terkait pertanian dan juga perkebunan, tentu harus didukung oleh pemerintah daerah setempat, Pak, selaku PJ Bupati, Pak Firsada. Apa saja yang sudah Bapak berikan atau bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada para petani kita di Tubaba? Kita mengambil kebijakan untuk meningkatkan penyuluh. Jadi penyuluh pertanian jangan sampai tidak hadir di tengah para petani. Karena penyuluh ini sangat diperlukan oleh para petani. Dari hulu ke hilir ya Pak? Ya. Baik. Ketika ada gangguan hama, penyuluh bisa menyampaikan bahwa ada teknologi mengusir hama, kemudian menilai bibit mana yang cocok untuk lahan yang ada pada sekitar masyarakat. Penyuluh harus hadir di tengah petani. Kemudian kita mengambil kebijakan memastikan bahwa petani bisa mendapatkan pupuk. Pupuk ini diperlukan oleh petani, yang paling diperlukan adalah pupuk bersubsidi. Bagaimana suplai di Tulang Bawang Barat itu bisa dipenuhi dan petani bisa mendapatkan pupuk. Dan antara penyuluh pupuk ini harus ada di tengah petani, sehingga petani bisa meningkatkan produksi pertaniannya maupun perkebunannya. Baik, kalau misalkan tadi kita kilas balik lagi Pak, bahwa ada juga bilang bahwa orang-orang di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini kreatif sekali, bahkan bisa membuat teknologi seperti tadi. Iya. Kita agak bergeser sedikit Pak, tadi kita ngomongin pertanian dan juga perkebunan. Seperti apa Pak? Saya juga penasaran nih gitu ya, terkait UMKM yang bergerak di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Iya. Jadi kita, pemerintah melihat, kemudian memantau bagaimana kerajinan ataupun teknologi di Tulang Bawang Barat. Untuk teknologi, ada masyarakat yang membuat mesin pengolah limbah. Jadi pengolah limbah, misalnya kelapa, limbah kelapa itu semuanya bisa menjadi satu produk. Apakah dia menjadi sapu? Jadi beberapa masyarakat menciptakan mesin, yang mesin ini dirangkai, didesain, bisa menjadi mesin pengolah limbah. Sehingga Kementerian Desa dan Tertinggal memberikan penghargaan terhadap warga Tulang Bawang Barat atas ciptaan membuat mesin atau teknologi pengolah limbah. Dan ini sudah cukup viral, banyak daerah lain menanyakan kalau membeli mesin ini berapa dan butuh berapa lama ordernya. Kita udah kewalahan ini, banyak yang meminta ataupun membeli mesin pengolah limbah. Yang berikutnya, ada kerajinan-kerajinan di beberapa tiuh atau desa, seperti membuat tikar, kemudian tidak hanya tikar, membuat topi, tas, ini dari bahan-bahan
yang bisa digunakan untuk kerajinan. Sehingga setiap event-event expo kita pamerkan dan alhamdulillah sekarang produksinya meningkat karena permintaan meningkat. Sehingga UMKM-nya tumbuh. Dan ini merambat ke seluruh masyarakat sehingga masyarakat lain membuat kerajinan-kerajinan. Dan ini kita dorong. Oleh karenanya saya minta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang berkreasi membuat suatu kerajinan agar bisa dipromosikan, dipasarkan setiap event-event ataupun expo. Ini membangkitkan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Setuju. Pak Firsada, tadi juga yang menarik adalah kehadiran expo-expo atau event-event yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Dan itu untuk sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah sendiri kepada pelaku UMKM ya Pak. Sejauh ini Pak, Anda lihat seperti apa Pak expo-expo yang sudah berjalan di Tulungagung Barat? Apakah ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat sendiri Pak Firsada? Jadi tidak hanya event atau expo, dalam beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat, kita memberikan ruang terhadap masyarakat atau pengrajin untuk memamerkan maupun memasarkan hasil kerajinan. Apakah dia pertunjukan olahraga, pertunjukan seni, bahkan Tubaba Art Festival tempo hari, itu para pengrajin memamerkan dan banyak peminatnya, pengunjung-pengunjung itu berminat untuk membeli kerajinan-kerajinan. Dan kita secara rutin ya, karena kita mempunyai objek-objek atau destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan luar, seperti Islamic Center, kemudian Uluan Nuri, Alasengok, ya. Kemudian beberapa destinasi, ini banyak pengunjungnya. Dan para pengrajin ini membuat suatu stand-stand ataupun ruang untuk menjual kerajinan. Dan ini banyak pembelinya. Sehingga akan tumbuh terus yang namanya UMKM di Tulungagung Barat. Menarik sekali Pak, saya juga sangat tertarik membahas terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Bahkan Islamic Center itu bisa dibilang menjadi suatu ikon yang ada di Tulungagung Barat. Seperti apa Pak pergerakan pariwisata yang ada di Tulungagung Barat sendiri Pak? Iya, Islamic Center ini makin viral ya. Jadi sesuai zaman. Zaman saat ini kan zaman peralihan antara 4.0 ke 5.0 society. Jadi promosi yang baik itu adalah melalui teknologi informasi. Kalau kita searching Islamic Center itu Bapak, maka akan muncul semuanya. Dan setiap hari libur, apalagi weekend, destinasi Islamic Center ini padat pengunjung. Dari luar daerah, dari Palembang, dari Jambi, bahkan pernah dari Bengkulu. Ini setiap Sabtu Minggu mereka berkunjung ke Islamic Center hanya sekedar melihat dan selfie. Dan selfie ini kan menjadi dokumen di internet. Artinya, bahkan saya pernah mengambil sampel, menanyakan pengunjung, tahu dari mana Islamic Center? Oh, kami searching di Google, Pak. Dan kami penasaran, kami langsung bikin cari lokasi, kami hadir ke sini hanya ingin berkunjung melihat megahnya Islamic Center. Dan ada destinasi lainnya seperti Uluan Nuri, Alasengok, dan ini semakin banyak pengunjung. Ternyata tanpa disadari pengunjung itu melakukan promosinya, dan kita tidak minta, dan setiap pengunjung-pengunjung ini secara berantai melakukan promosi. Dan ini kita siapkan untuk lingkungan sekitar destinasi agar UMKM menyediakan pengrajin-pengrajin dan hasil produksinya berlebih. Itu yang menjadi
kelebihan tulang bawang Tulang barat. Barat. Baik, kita harapkan nanti Tulang Bawang Barat lebih maju lagi ya Pak. Ya, Agar betul. destinasi wisatanya, UMKM-nya, perkebunan juga pertaniannya juga semakin meningkat. Sukses selalu Pak Firsada. Ya, amin. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah diskusi dan juga obrolan saya bersama dengan M. Firsada, PJ Bupati Tulang Bawang Barat. Usai sudah perjumpaan kita dalam segmen fokus kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja petugas. Pamit undur diri, selamat sehat dan sampai jumpa.